Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, karena hari ini kita mendapatkan berkat dan kasih dari Tuhan, karena kita boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan dalam renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami semalam, dan saat ini kami boleh mendapat kesempatan untuk menikmati hari baru. Dan sebelum beraktivitas, kami ingin belajar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami, sehingga terang bagi jalan kami untuk dapat kami lalui seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 15 dengan tema tak bisa lari dan tak bisa sembunyi. Saya akan membacakan dari Yunus 1 ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Kata mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu, dari bangsa mana engkau? Demikian sabda Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kisah Yunus tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Yunus yang mulanya dipanggil Allah untuk memberitakan penghukuman bagi orang-orang Niniwe, tapi Yunus begitu membenci orang-orang Niniwe karena mereka sangat jahat. Menurut Yunus, orang-orang Niniwe pantas untuk dihukum. Namun, Yunus juga paham bahwa Allah adalah pribadi yang berlimpah kasih setia. Yunus tahu bahwa jika ia memberitakan penghukuman kepada bangsa Niniwe, lalu bangsa Niniwe itu bertobat, pasti Allah akan mengampuni mereka. Jadi Yunus berusaha untuk menjauh dari panggilan Allah, dia berlayar ke Tarsis, dan Yunus berdosa terhadap Allah karena dia mengingkari panggilan Allah. Dosa Yunus kemudian berdampak tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi para awak kapal yang ada bersama-sama dengan dia. Mereka semua terkena badai besar dalam pelayaran. Dan singkatnya, para awak kapal mengetahui bahwa semua itu terjadi karena Yunus. Mereka terpaksa membuang Yunus ke laut. Mungkin Yunus berpikir, dengan tenggelam ke laut, aku akan mati. Aku tidak perlu pergi ke Niniwe. Namun sekali lagi, Yunus tidak bisa lari dari Allah. Allah mau memakai Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan sampai akhir kisah ini kita tahu bahwa Yunus tetap membenci Niniwe. Yunus tetap tidak rela menjalankan panggilan dari Allah itu. Saudara, bercermin dari kitab Yunus, bukankah setiap kita juga sering kali berpaling dari panggilan Allah? Berapa kali kita memilih dosa lebih daripada kita menjalankan kehendak Allah? Dan berbeda dari kita, manusia berdosa, Allah tidak pernah berpaling dari kita. Allah tidak hanya memandang kita dari sorga, tetapi Dia mau datang ke dalam dunia. Dia rela menanggung hukuman dosa kita, bahkan Tuhan Yesus sampai disalibkan dan Bapa memalingkan pandangan darinya. Oleh sebab itu, kita yang percaya, kita ada di dalam genggaman tangan Allah kita.
kita tidak mungkin lepas dari genggaman kasih setia Allah. Roma 8 ayat 38-39. Jadi saudara ingatlah ini. Sejauh apapun kita berlari, sepintar apapun kita bersembunyi, tidak ada suatu tempat pun yang terluput dari pandangan Allah. Jangan lari dari panggilannya, tetapi jalanilah panggilan Allah dengan kekuatan yang dari Allah juga. Sekalipun kita berpaling dari Allah, Allah tidak pernah berpaling dari kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan mengorbankan nyawa-Mu dan memperdamaikan kami manusia berdosa ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami pun juga boleh setia kepada Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga hidup kami sampai nanti Engkau memanggil, kami didapati setia dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Tetaplah hidup setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati.